Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian, para adik-adik sekalian. Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang langkah-langkah untuk mencari jati diri, untuk menemukan yang namanya kedamaian sejati. Nah, kemarin sudah saya kupas di hashtag yang ke-9, yaitu tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 2 ayat ya, surat Al-Alaq ayat 1 dan 2. Hari ini saya ingin memappingkan tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran universal. Betapa pentingnya kita memahami pikirannya. Jadi karena memang pikiranlah yang menghantarkan kita untuk kehidupan ini menjadi lebih indah, atau kehidupan ini menjadi lebih rusak. Itu karena pertama adalah pikiran tentunya. Nah, Allah sendiri mengajarkan kita untuk selalu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, artinya jika disuruh berpikir, kita suruh membaca keadaan dan sebagainya, tentu berhubungan dengan pikiran. Untuk mencari jati diri, kita nggak boleh lepas yang namanya 5 komponen ya. Komponen pikiran, komponen jiwa, komponen hati, komponen ruh, dan komponen jasad ya. Jadi 5 komponen ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Nah, sekarang adalah komponen pikiran. Kalau kemarin saya membuka tentang pikiran sadar, bagaimana pikiran sadar ini masuk ke pikiran bawah sadar. Ya, pikiran bawah sadar. Otomatis pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran universal. 3 dimensi pikiran ini saling keterkaitan. Kalau kita memasukkan pikiran yang negatif, ya akan terespon ke pikiran bawah sadar kita, dan ke pikiran universal pun akan terespon. Sehingga kita akan mengalami hal-hal yang negatif. Begitu. Kalau pikiran ini kita arahkan kepada pikiran-pikiran yang positif, tentu direspon oleh pikiran bawah sadar yang positif, dan direspon oleh pikiran universal dengan pikiran yang positif. Sehingga menjadi refleksi kehidupan yang positif. Ini gambarannya jelas sekali. Nah, diri ini mau kita apakan? Anda tentu yang menentukan hidup Anda. Nah, karena kita konteksnya adalah mencari jati diri, yang kita kaitkan dengan surat Al-Alaq ayat 3, yaitu Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Jadi kita apa yang harus kita renungkan dalam ini? Kita bisa mengambil benang merah apa? Di dalam kita berpikir, kita harus ingat betul tentang Tuhan yang maha mulia. Di Asma'ul Husna itu semua nama Allah maha mulia. Ada satu yang namanya maha mulia, itu Al-Karim, yaitu Allah yang maha mulia. Artinya apa? Artinya ini ada sebuah pesan bagaimana kita hidup juga menjadi manusia yang mulia. Minimal mulia untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Syukur-syukur kemuliaan itu bisa membawa dampak ke lingkungan kita dan orang lain tentunya. Sebaik-baiknya manusia memang pasti ada yang tidak suka. Itulah kehidupan, itulah dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ada yang nggak suka. Itu bangsa kafir Quraisy misalnya. Nah, namun kita tidak terjebak kepada orang yang tidak suka terhadap kita. Tetap harus kita pahamkan pikiran sadar kita masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Bagaimana hidup selalu menjadi baik. Bagaimana hidup ini menjadi mulia. Input apa yang harus kita tanamkan di alam bawah sadar kita? Mari kita kembali ke Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari kita selalu mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan kita sadar betul yang artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di situ ada kalimat tentang pengasih dan penyayang. Ini substansinya ya. Substansinya ya. Jadi kita tuh bersama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kesadaran kita. Bagaimana ini menjadi refleksi kehidupan. Kita punya sifat kasih sayang terhadap orang lain. Minimal terhadap diri kita. Kasih sayang terhadap diri. Kalau kita punya kasih sayang terhadap diri, ya jangan kita rusak diri ini. Kalau kita rusak, ya berarti kita nggak punya sifat kasih sayang terhadap diri kita. Kejam kita terhadap diri kita.
Kasihi, sayangilah diri Anda ini. Anda nggak perlu menuntut orang lain untuk mengasihi dan menyayangi Anda. Anda dulu kasihi dan sayangi diri Anda. Jangan kau rusak. Bagaimana contohnya? Ya, contohnya mata. Kalau mata ini kita sayang dengan mata kita, ya kita lihat hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan. Lihat apa? Yang pemandangan, hal-hal yang indah. Apa yang kita? Jangan untuk melihat hal-hal yang rusak. Kenapa? Apa yang kita lihat itu terespon di alam bawah sadar kita. Apa yang kita dengar itu pun terespon ke alam bawah sadar kita. Kita sendiri yang menanamkan diri kita ini untuk jadi apa. Misalnya mata ini sering melihat ayat-ayat Allah. Telinga ini sering mendengar ayat-ayat Allah. Mulut ini sering mengucapkan kalimat ayat-ayat Allah. Tentu respon alam bawah sadar kita akan selalu mendekat kepada Allah. Ini akan menjadi kehidupan yang luar biasa bagus. Menjadi refleksi. Menjadi habit, sehingga kita senang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu teman-teman. Dan kalau pikir mata ini untuk melihat hal-hal yang kacau balau, telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang kacau balau, suka nggak suka merespon ke alam bawah sadar kita. Jadi kalau saya nggak senang dengan berita-berita yang negatif, kenapa? Saya nggak mau masuk ke alam bawah sadar saya. Saya suka berita-berita yang positif saja. Ambil yang baik-baik saja. Kenapa? Biar masuk ke alam bawah sadar. Kan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat akan kerespon ke alam bawah sadar kita. Apa yang kita pikirkan akan kerespon ke alam bawah sadar kita. Nah, alam bawah sadar kita ini akan terkoneksi dengan alam universal. Alam universal tentu berhubungan dengan ketuhanan, berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan zat Tuhan. Berhubungan dengan energi universal. Yang akan menjadi refleksi kehidupan kita. Jadi bahagia, sedih, derita, kita sendiri sebenarnya yang memulainya. Makanya Allah menyuruh kita ikra, baca. Agar kita memilih apa yang kita baca, apa yang kita berikan input ini, apa yang kita inputkan ke dalam diri kita. Begitu. Nah, mari kita yang ketiga ini, hashtag yang ke-10 ini adalah konteks kita adalah bagaimana pikiran sadar kita menanamkan ke alam bawah sadar kita, yaitu tentang mulia. Bagaimana menjadi manusia yang mulia? Tentu kita ambil dulu inputnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inputnya adalah sifat kasih sayang. Nah, tak kala kita melakukan kasih sayang terhadap diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, otomatis alam bawah sadar kita ini akan terkoneksi ke pikiran universal, yaitu sifat ketuhanan, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ada koneksi sana, ya kayak HP lah, ada koneksi. Nggak ada koneksi nggak jalan. Nah, bagaimana kita mengoneksikan sifat kasih sayang kita kepada sifat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sehingga kita tidak merasa keakuan bahwa apa yang kita lakukan semua datangnya dari Allah. Semua ini rahmat dari Allah, sehingga kita mampu melakukan sifat kasih sayang terhadap diri kita sendiri maupun terhadap keluarga kita dan orang lain tentu. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang sombong, tidak ego, itu orang aku kalau bukan saya, lah nggak bisa. Karena kita sadar betul bahwa sifat kasih sayang itu juga datangnya dari Allah. Apa pentingnya memahami kesadaran ini? Karena manusia yang mencari jati diri, dia harus berkonsep kesadaran. Pikirannya nggak kacau, tertata betul, terkonsep betul, nggak ngawur ke sana kemari, betul. Semua terstruktur, tidak asal gitu ya. Jadi kalau kita ingin punya output kedamaian, ya, kalau kita ingin memiliki output tentang kedamaian hati kita, kedamaian keluarga kita, ya sifat kasih sayang ini kita tanamkan betul di pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, ke hati kita, ke batin kita. Sehingga apa? Akan terkoneksi dengan pikiran universal. Suka tidak suka akan menjadi refleks kehidupan. Setiap hari, akhirnya habit kita memiliki sifat kasih sayang.
terus berlaku kasih sayang terhadap diri dan kasih sayang terhadap keluarga serta orang lain tentunya. Nah, ini akan membawa dampak kebaikan. Sehingga nafsu kita juga terkendali, tidak ngaco, tidak ngawur nafsu kita. Sehingga kita nggak mudah emosional, terkendali dengan sifat kasih sayang. Kita tidak mudah benci karena terkendali oleh sifat kasih sayang. Nggak akan menjadi arogan. Karena sifat kasih sayang tadi mendominasi di alam bawah sadar kita, di dalam pikiran sadar kita, dan terkoneksi dengan pikiran universal. Pikiran universal adalah pikiran ketuhanan alam semesta, tentu sini ada rahasia Allah. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kalau Allah punya sifat maha, alam semesta seluruh jagat raya, ya, tak terhingga jenenge maha itu ya besar sekali. Otak nggak nyampe. Nah, kita dikasih benih sama Allah tentang sifat kasih sayang. Apa kita punya benih sifat kasih sayang? Buktinya kita peduli dengan diri kita yang tadinya rusak menjadi lebih baik. Kita punya peduli dengan istri dan suami kita. Kita punya peduli dengan anak-anak kita. Kita punya peduli dengan orang lain. Kita punya peduli dengan orang-orang yang susah. Ada sifat kasih sayang. Bahkan ada orang yang peduli dengan binatang, suka memelihara binatang, sifat kasih sayang. It's okay, nggak masalah. Ini harus kita munculkan di dalam diri kita. Karena asma Allah yang pertama tentu sangat dekat berhubungan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya, itu Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi tahapan-tahapan ini harus kita pahami betul. Kita mencari ilmu sebesar apapun, setinggi apapun, kemanapun, kalau kita nggak memiliki sifat kasih sayang, bahaya. Bisa rusak. Bisa rusak. Jadi mendominasi itu adalah sifat kasih sayang. Dan sini ketulusannya. Bukan karena modus atau apa. Bukan. Nah, otomatis hati menjadi damai. Otomatis jiwa menjadi terkendali. Terus Anda protes, bagaimana mungkin ini? Ya kalau Anda sudah protes, bagaimana mungkin? Ya itu kehidupan Anda, kesusahan Anda. Karena yang membuat bahagia dan tidak itu diri Anda, bukan siapa-siapa. Jangan pernah menuntut kebahagiaan dari orang lain. Semua diri Anda sendiri. Tidak ada yang bisa membahagiakan diri Anda kecuali Anda. Jadi Anda yang harus merubah pikiran ini menjadi pikiran kesadaran. Itu. Karena begitu kita berharap orang lain membahagiakan kita, begitu kita berharap orang lain membahagiakan kita, memberikan kedamaian terhadap kita, ternyata orang itu ada kekurangan, kita tidak menjadi damai, tidak bahagia. Kita malah sakit hati. Nah, itu kesalahan Anda sendiri. Bagi orang pencari jati diri, dia akan menemukan dirinya sendiri. Dia yang membuat dia bahagia. Gitu. Itu tadi. Kita tahu betul inputnya. Untuk menjadi orang yang mulia, input yang pertama adalah sifat kasih sayang. Tanamkan di alam bawah sadar kita. Kita tinggal berucap saja. Kita tinggal berdoa. Atau kalau bahasa lain itu adalah afirmasi. Berdoa saja. Ya Allah, aku membuka diri untuk menjadi manusia yang mulia. Wahai Zat yang maha mulia Al-Karim. Demi keagungan asmamu, demi kemuliaan asmamu, jadikanlah hamba ini orang yang mulia karena rahmatmu ya Allah. Aku membuka diri untuk menjadi manusia yang mulia. Aku membuka diri untuk mengaplikasikan sifat kasih sayang. Nah, kalau kita sadar itu dan kita tanamkan di alam bawah sadar kita, 40 hari saja. 40 hari kita tanamkan, setiap hari kita sadar itu. Dan masukkan di alam bawah sadar kita. Otomatis akan menjadi refleks. Akan menjadi habit. 41, 42, 43 akan terus. Kalau tidak, Anda tidak pernah mencoba, akan lupa begitu saja. Baca buku, oh paham sudah, lupa. Karena tidak dihabitkan. Nah, pentingnya menghabitkan. Pentingnya menanamkan. Pentingnya memproses agar menjadi output. Nah, output kita ini menjadi orang yang mulia. Misalnya, targetnya. Atau mampu melakukan sifat kasih sayang. Dampak lah, mulia itu dampak.
Yang penting perbuatan kita penuh kasih sayang, tentu orang akan memuliakan kita. Allah, minimal Allah. Oh, ini hambaku yang baik ini. Dimuliakan nanti. Kan kita udah tahu di inputnya. Rahman Ar-Rahim. Sifat kasih sayang. Ya kita koneksikan sifat kasih sayang itu. Kita lakukan. Percayalah. Anda lakukan itu, Anda akan menemukan kesadaran murni tentang sifat kasih sayang. Otomatis akan berdampak di hati Anda menjadi damai. Ini belum input yang selanjutnya, baru satu saja. Inputnya tentang kasih sayang. Pentingnya Iqra wa rabbukal akram. Pentingnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Indah sekali, teman-teman. Kemantapan-kemantapan di dalam diri kita proses apa yang kita pahami. Step by step menjadikan output, menjadikan perilaku, menjadikan refleks. Karena target menemukan jati diri adalah kedamaian tentu. Nah bagaimana? Jati diri pikiran kita ini seperti apa? Sadar atau tidak sadar? Positif atau negatif? Kalau kita sudah menemukan aku harus sadar dan aku harus menanamkan hal-hal yang positif, berarti Anda sudah ketemu jati diri tentang pikiran Anda. Kita nggak usah yang sulit-sulit tentang jati diri. Hal-hal yang logik dulu. Hal-hal yang masuk akal dulu. Yang mampu merubah kehidupan kita. Mampu menemukan kedamaian kita. Emang ada hal-hal yang lebih lain. Nantilah, gampang itu. Yang sederhana dulu Anda lakukan. Agar Anda menemukan kedamaian. Karena siapapun kita di dunia ini tentu ingin mendapatkan kedamaian. Untuk itu semua kita harus sadar kembali menjadi jati diri kita sendiri. Menjadi manusia seutuhnya dalam kesadaran kita sendiri. Jangan pernah salahkan orang lain. Tapi sadarilah, semua tergantung Anda. Bagaimana Anda menanamkan pikiran Anda ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Apa yang Anda tanam, itulah hasilnya. Apabila Anda nanam kebaikan, maka Anda akan menemukan kebaikan. Apabila Anda tanam pikiran-pikiran yang negatif dalam alam bawah sadar Anda, maka kehidupan Anda akan penuh banyak derita. Banyak kesulitan. Oleh sebab itu, tanamkanlah pikiran-pikiran yang positif, kalimat-kalimat yang positif, perasaan-perasaan yang positif di alam bawah sadar Anda. Hingga terkoneksi dengan pikiran universal menjadi kehidupan yang penuh kedamaian. Dan selalu ingat kepada Allah yang Maha Mulia. Itu Allah yang bernama Al-Karim. Jadi Asmaul Husna itu ada refleksinya. Selain kita memuji, kita menyebut nama Allah yang Maha Mulia, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Kita zikirkan misalnya orang itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Nah, semakin ini kalau kita zikirkan menjadi bacaan yang berulang-ulang, ini akan terespon ke alam bawah sadar kita. Tapi kita harus paham maknanya. Oh Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Penyayang, serta Allah yang Maha Mulia. Oh aku bagaimana menjadi manusia yang penuh kasih sayang dan menjadi manusia yang mulia, dimuliakan Allah di kehidupan dunia maupun di akhirat. Pikiran kita kesadarannya ke sana. Kita zikirkan menjadi habit di dalam batin kita. Temukan saja. Nantilah nikmat, selama 40 hari nikmatku. Oh ini tuh, oh begini tuh, indah. Kan ada habit yang dirubah. Kalau Anda hanya sekedar paham tapi tidak mau memproses, ya nggak jadi. Apa artinya sebuah pemahaman kalau tidak diproses? Apa artinya sebuah ilmu yang banyak kalau kita tidak memproses ilmu itu menjadi output? Sia-sia. Kalau saya bilang ibarat buah. Kita tanam buah dari bunga, dari buah kecil, orang Jawa bilang pencit gitu. Terus gede sampai mateng.
mata nggak kita makan, jatuh sia-sia. Banyak ilmu yang sia-sia. Karena tidak menjadikan refleksi kehidupan. Nah, kita memiliki ilmu, tapi menjadi refleksi kehidupan. Itu orang-orang yang benar-benar tahu akan jati dirinya. Nah, kesadaran pikiran pertama tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang kita proses. Agar kita juga memiliki sifat kasih sayang. Merefleksikan asma Allah yang begitu mulia. Akan menjadi orang yang mulia. Enak. Terserah orang lain menilai kita nggak mulia, itu urusan orang. Yang penting kita menjadi diri sendiri dulu. Yakinlah bersama Allah yang maha mulia, kehidupan Anda akan menjadi bahagia. Yakinlah bersama Allah yang maha pengasih dan penyayang, kehidupan Anda akan menjadi indah, akan menjadi mulia. Rasakan dan rasakan setiap hari dan setiap hari. Otomatis hati Anda akan menjadi bersih. Otomatis jiwa-jiwa Anda, nafsu-nafsu Anda akan terkendali. Karena sifat kasih sayang mampu mengendalikan itu semua. Yang jadi masalah Anda mau atau tidak. Terus bagaimana? Saya sudah terlanjur campur aduk pikiran saya. Yang baik saya tanamkan, yang jelek juga saya tanamkan. Bagaimana caranya ini supaya yang saya tanam jelek-jelek menjadi hilang, yang baik-baik menjadi muncul misalnya. Ya, Anda tinggal berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah pikiran saya yang jelek, ilmu-ilmu saya yang tidak bermanfaat. Karena sesungguhnya Engkau maha pengampun. Ya Allah, wahai Zat yang maha pengampun, demi keagungan asmamu, demi kemuliaan asmamu, Al-Ghafar, hamba memohon ampun. Gantilah pikiran-pikiran hamba yang jelek menjadi pikiran yang baik. Karena sesungguhnya Engkau lah yang maha pencipta Al-Khaliq, yang mampu mengganti diri Anda menjadi orang yang berpikir yang lebih baik. Semua kembali ke Allah. Dengan kalimat yang tepat. Karena kalimat segala-galanya. Tanpa kalimat manusia tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan. Tanpa kalimat manusia dalam kegelapan tidak akan ada perubahan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita memahami kalimat dari awal. Sudah saya ceritakan tentang kalimat. Kalimat yang baik dan kalimat yang tidak baik. Dan itu sudah diajarkan oleh Allah. Di surat Ibrahim ayat 24, 25, dan 26. Saya selalu mengingatkan tentang kalimat. Insya Allah, kalau kita selalu berpikir hal itu, menanamkan kalimat-kalimat yang positif di alam bawah sadar kita, maka akan terefleksi ke pikiran universal dan menjadi refleksi kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menemukan kedamaian yang indah. Luar biasa. Itulah kemuliaan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya kira itu dulu teman-teman, nanti akan saya ceritakan selanjutnya yang lain ya. Betapa indahnya kita memahami, memapping pikiran sadar, pikiran bawah sadaran, pikiran universal. Tanamkanlah pikiran-pikiran yang positif dengan kalimat-kalimat yang positif ke alam bawah sadar Anda. Sehingga terkoneksi ke pikiran universal, sehingga menjadi refleksi kehidupan Anda menjadi orang yang penuh kasih sayang dan mendapatkan kemuliaan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.